Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Kemarin di video sebelumnya kita udah bikin tentang entity ya. Yang mana dari entity ini bakalan ngebuat table di database secara otomatis. Karena kita udah nerapin autosinkron ya, synchronize-nya true. Bentar saya nyalain dulu XMPP-nya. Nah, sekarang pertanyaannya kan gimana gitu ketika kita akses endpoint kita ini atau root kita ini, data ini bisa ngambil dari data yang ada di table. Nah, ini table user ini ya. Coba saya tambahkan data dulu ya. Misalnya namanya Bambang, Sudibyo. Terus kita tambahkan satu lagi deh. Udin, Paung. Nah, jadi kalau kita lihat di sini udah ada dua data. Nah, sekarang kita akan mengubah codingan dari user controller TS. Kita bakalan bermain di sini. Dan juga di user service. Lebih tepatnya kita ngubahnya di service doang sih. Nah, ini kan masih hardcode data ya. List of object ya. Kemudian kita coba ubah di sini. Nah, kalau kita lihat dokumentasinya si tab ORM, ini konfigurasi kemarin kita lakukan. Nah, ini dia. Kita bisa bikin repositorinya tuh diinjek gitu loh. Jadi kita injek repository ini dari tab ORM. Kita injek yang entity-nya user. Jadi nanti di dalam kelas service ini kita punya atribut namanya user property. Nah, yang mana kita ini buat repository dari tab ORM nih ya. Dari model user. Nanti kita tinggal di user repository, nah baru kita udah bisa ngelakuin semua yang dimiliki ORM tersebut. Maksudnya tab ORM itu kan udah punya sintaks kayak find one, delete gitu. Coba ya kita tes ya. Jadi kita import dulu repositorinya. Nah, repository ini dari tab ORM. Selanjutnya kita juga import namanya inject repository dari nest.js tab ORM. Nah, dari sisi import dua itu, kemudian satu lagi deh, kita perlu import entity-nya. Nah, karena posisinya entity-nya di sini sejajar sama folder entity sejajar sama user service, maka kita bisa langsung kayak gini. Bentar. Oh iya, entities dulu, nama foldernya dulu. Nah, kayak gitu. Nah, kita apa yang kita import? Yang kita import user. Kenapa user? Karena di entity ini ada file user. Nah, ini yang diekspor itu kelas user. Jadi ini yang diimport ke sini. Selanjutnya kita udah bisa hapus ini. Oke. Nah, kita tinggal setup dekorator injectable ini sebelum ekspor kelas. Udah. Terus kita tinggal di dalam user service kita buat constructor di sini nih. Constructor. Kayak gitu. Nah, di sininya kita bikin private tadi. Kita bikin add inject repository. Nah, apa yang repository mau diinjeknya apa? User. Nah, biar rapi sih ini deh. Terus habis itu kita buat variabel private. Jadi cuma bisa diakses di kelas ini ya, repository. Yang mana dia ngambil dari apa? Ini. Repository. Repository. Nah, ini dikasih tahu repositorinya user ya. Tapi ini pakai siku ini loh, lebih besar lebih kecil itu. Udah. Nah, ini jangan lupa di koma ya. Kemudian kalau kita udah punya ini, kita mulai coba bisa
kayak gini, this user repository find all, kayak gitu. BTW find all ada nggak ya? Nggak ada ya. Find all, sebentar. Oh, find aja, kalau find aja. Nah, ini artinya ngedapetin semua tanpa kondisi. Nah, kalau find one, kita bisa bikin kondisi kayak gini. Find one, ID string, nanti find one ini kita matiin dulu aja. Nah, ini kita return empty string dulu aja. Return ID aja deh. Ntar kita ubah ya. Kemudian, apakah ini di jalan? Karena sebenarnya ini dia, nih kalau kita baca sini ada promise nih. Ada promise ya. Jadi dia itu sifatnya nggak bisa langsung diakses kayak gitu sih harusnya. Tuh, promise ya. Makanya kita perlu bikin codingannya kayak gini. Promise user. Nah, ini dia kembaliin promise gitu loh. Jadi mana tadi di sini find all. Kita coba ikutin dulu promise. Terus dia kembaliin promise yang mana dalamnya adalah user. List of user gitu. User ada kotaknya gitu ya. Bener gak sih ketikan saya? Nah, ini ada titik 2 sini, sorry. Nah, kita coba lagi apakah jalan. Nah, ini kita kananin dulu ya. Aduh, salah. Ini fungsi find all. Oh, ketuker. Controllernya kiri aja. Ininya di kanan. Bentar, biar kita bisa lihat kanan kiri. Nah, ini kan cuma ngambil, ini return promise. Tapi di sini nggak di handle. Kita coba di sini kayak gini ya. Async wait. Apa yang terjadi? Oke, user repository provider. Tapi bukan bagian dari user module. Nah, berarti kita harus buka user module. Nah, di sini kita harus ngeload repositorinya. Coba ya kita baca ya. Nih. Tuh. Jadi di user module kita harus tambahin user module-nya. Di bagian import, di bagian import kita harus kasih tahu nih type ORM modulnya. Oke, coba ya. Kita tambahin import. Kita tambahin export. Dah. Nah, terus di sini kita import type ORM modul. Import type ORM modul dari Nest.js ya. Nest.js common. Ini kita bikin type ORM modul. Ulang. Nest.js type ORM, kenapa jadi common? Type ORM modul. Kemudian kita import juga entity-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sama perlakuannya ya. Import user from ini entity, ini user, kayak gitu. Nah, udah dua itu aja yang diimport. Kemudian di bagian import sini, kita bakalan masukin type ORM modul.forRoot ya. For feature. Nah, kasih tahu user gitu. Terus di bagian export, kita tinggal export type ORM modulnya. Ini jangan lupa koma juga kali ya. Oh, dia maunya sebaris doang, ya udahlah, it's okay. Ini koma juga ya. Ini kenapa nih? For feature list user. Oh, ini list kawan. Jadi bisa lebih dari satu yang dimasukin apanya. Kita coba lagi. Kita refresh di sini. Nah, kita udah lihat di sini first name Bambang, Sudibyo, Udin, Malpaung. Kalau di sini kita berubah Kipli, maka di sini kita refresh juga berubah Kipli. Gampang ya teman-teman ya. Jadi nanti tugas kita selanjutnya adalah tinggal lanjutin ini nih. Nah, kita lanjutin ini, bikin
find1, misalnya find1 deh, saya kasih contoh saja this episode tadi find1. Nah, ini ada semua nih find or fail. Nah, kayak gitu. Kasih tahu ID-nya misalnya ya. Terus di sini jangan lupa apa teman-teman, diganti asynchronous dan await. Kenapa? Karena prinsipnya promise ini dia harus diselesaikan gitu. Kayak teman-teman nih misalnya ada satu promise, teman-teman harus ngeden dulu. Kayak gitu console log data. Atau opsi lainnya adalah async await. Nah, ini fundamental JavaScript-nya teman-teman. Oke, kita coba dulu. Nanti kalau teman-teman tertarik belajar JavaScript dari awal, info saya ya. Nah, ini /1 misalnya. Nah, dapat Bambang Sudibyo /2, Kipli Marpaung /3, kosong. Gimana? Seru ya? Selesain jangan? Janganlah. Untuk yang create, update, sama remove di video selanjutnya ya. Nantikan video selanjutnya. Thank you.